Banyak banget yang minta rekomendasi aplikasi pinjol yang paling aman tahun 2024. Dan di sini saya mau bahas akan hal itu, yaitu aplikasi pinjaman online yang paling aman banget untuk digalbay tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yaitu tentang aplikasi-aplikasi yang paling aman banget untuk digalbay tahun 2024. Karena memang paling banyak banget rekomendasinya, terus kemudian pertanyaannya, dan juga banyak sekali yang pengen request yaitu tentang aplikasi yang paling aman digalbay tahun 2024. Nah, dan saya yakin kalian itu mencari aplikasi tersebut untuk pengen digalbayin. Nah, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Semua aplikasi pinjaman online yang ada di Indonesia semuanya aman digalbay. Baik itu yang resmi ataupun yang tidak. Ada 98 aplikasi resmi OJK, semuanya itu aman digalbay. Terus kemudian apalagi pinjol yang ilegal, ada ratusan pinjol ilegal itu semuanya aman digalbay. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena saya yakin banget kalian itu pengen mencari aplikasi tersebut atau aplikasi yang aman digalbay. Kalian itu pengennya gali lubang tutup lubang. Itu yang saya tidak rekomendasikan teman-teman ya. Kenapa? Karena saya katakan, kalian itu jangan pernah takut untuk melakukan galbay kalau misalkan kalian itu nggak punya dana. Kalian itu masih kekurangan, kalian itu tidak mampu. Jangan pernah mencari-cari lagi aplikasi yang pengen kalian pinjam terus kalian untuk gali lubang tutup lubang. Karena banyak sekali teman-teman semuanya pengen cari aplikasi lagi untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Itu nggak bisa teori seperti itu, akan kalian itu aman dan itu akan lebih parah justru. Jadi yang saya harapkan kalian itu galbain aja aplikasi yang sekarang kalian pinjam, itu galbain aja kalau kalian itu tidak mampu gitu loh. Jangan sampai kalian itu cari-cari aplikasi lagi untuk menutupi hutang kalian di aplikasi sebelumnya. Karena biar bagaimanapun ya itu justru menjatuhkan kalian. Contoh kecilnya gini ya, saya kasih contoh. Kalau kalian itu minjam di satu aplikasi, kalian nggak mampu bayar, kalian nggak punya dana, kalian nggak punya uangnya untuk bayar, terus kalian melakukan pinjaman lagi di aplikasi lain untuk menutupi hutang di aplikasi A. Sedangkan hutang di aplikasi A ini belum lunas, di aplikasi yang kedua juga kalian punya hutang lagi. Akhirnya kalian nggak punya dana lagi karena udah bayar 2 aplikasi. Kalian cari lagi 3 aplikasi. Kalian tambah hutangnya jadi 3 aplikasi. 3 aplikasi ini nggak mampu bayar. Akhirnya kalian itu pinjam di 4 aplikasi. Semakin banyak hutang kalian yang kalian terima. Nah, sebab itu saya katakan semua pinjol itu aman digalbay kalau kalian itu tidak punya ada uang atau tidak ada dana untuk membayar cicilan tersebut. Nah, kalau misalkan kalian itu tujuannya adalah pengen cari uang di dunia pinjol, kalian harus punya data busuk yang namanya itu kalian melakukan pinjol ilegal. Udah, kalau pengen paling enak, paling aman, paling dapetin banyak duit itu di aplikasi pinjol yang ilegal. Karena pinjol ilegal ya kalau kita tahu mainnya, yang penting kita punya 2 HP, terus kemudian kita pakai data busuk, kita mainkan, itu kita punya rawatan ya teman-teman semuanya, itu semuanya di uang di aplikasi pinjol ilegal itu ya sudah aman banget dan duitnya pasti kita bisa nikmatin. Yang penting kalian itu harus kuat mentalnya. Nah, itu. Kalau aplikasi yang tidak masuk silik OJK, terus tidak diteror, terus kemudian nggak ada di lapangannya, ya itu nggak ada. Kalau nggak masuk silik OJK, terus kemudian nggak ada di lapangannya, pasti diteror. Nah, itu biasanya disebar data dan yang lain sebagainya. Foto kalian itu diedit menjadi vulgar dan juga foto kalian itu diedit menjadi hal-hal binatang dan yang lain sebagainya. Itu sering, itu resikonya pinjol ilegal. Kalau kalian itu pengennya nggak pengen disebar data ataupun foto kalian itu nggak diedit di media sosial terus diupload ya gitu ya teman-teman semuanya, itu ya harus melakukan pinjaman yang resmi gitu loh. Nah, intinya saya harap kalian itu jangan lagi mencari-cari aplikasi pinjaman online untuk menutupi hutang kalian, karena itu adalah hal yang berbahaya. Kalian ngapain mikirin aplikasi pinjaman online lagi atau cari-cari aplikasi untuk menutupi hutang kalian di aplikasi sebelumnya? Toh itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah.
yang akhirnya kalian juga akhirnya terus pusing. Dimana kalau kita langsung galbay aja satu aplikasi, kita hanya pusing di satu aplikasi. Kalau kalian gali lubang tutup lubang, kalian malah pusing di banyak aplikasi gitu loh. Nah, kalau satu aplikasi kalian pusing, gimana dengan banyak aplikasi? Mending pusing satu aplikasi, galbain, selesai masalah. Kalau kalian itu masih mencari aplikasi, pengen gali lubang tutup lubang, nggak bakalan selesai. Ya enggak, satu aplikasi bebannya akan jauh lebih ringan daripada kalian itu punya dua aplikasi. Kalian galbay di dua aplikasi itu lebih ringan daripada kalian itu memikirkan tiga aplikasi. Kan seperti itu teorinya. Nah, terus kalian mau cari-cari pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi yang lain, itu ya sama aja bohong. Loh, Bang, katanya tadi mau ngasih tahu pinjaman yang aman di galbay. Kok nggak dikasih sebutin aplikasinya? Ya sudah, saya sebutin tadi. Semua pinjaman resmi OJK itu aman di galbay kalau kalian itu nggak ada dana. Yang saya takutkan kalian itu cari-cari informasi seperti ini adalah kalian mau gali lubang tutup lubang. Nah, kalau aplikasi yang paling aman di galbay adalah pinjol ilegal. Karena tidak masuk slik OJK dan nggak ada didatangin DC. Tapi kalian disebar data. Clear sama situ. Nah, terus apa dong Bang yang paling enak? Ya udah, tadi disebutin, saya sudah sebutin itu. Semua aplikasi pinjol itu sebenarnya aman untuk digalbay. Bahkan yang resmi, bahkan yang ilegal itu semuanya aman. Tinggal kalian adalah menguatkan mentalnya aja gitu loh. Ya, jadi nggak usah pakai teori lagi, saya bingung jelasinnya. Karena apa, mau masuk ke slik ya sudah, dibiarin aja. Kenapa? Emang kalau kita masuk slik atau data kita busuk atau masuk ke by checking ataupun apa, kalau data kita mau disebar-sebar, emangnya fungsinya buat apa mereka nyebar-nyebar data? Emangnya orang lain mikirin apa KTP kita? Emang saya butuh apa KTP kamu? Apa orang lain juga pengen lihat KTP kamu? Kan enggak gitu loh. Jadi semuanya ya aman, tinggal kaliannya satu, kuatkan mental. Kalau misalkan kalian itu pengen cari aplikasi untuk gali lubang tutup lubang, saya tidak rekomendasikan. Tapi kalau kalian itu pengen cari duit di aplikasi pinjol, karena dalam tanda kutip ya, kalau kalian sudah mahir, itu saya yakin kalian itu bisa dapetin duit dari pinjol dengan cara kalian itu ya melakukan pinjaman di pinjol ilegal. Sudah pasti kalian itu udah dapetin duit. Ambil duitnya, kalian galbay. Ambil duitnya, kalian galbay. Resiko disebar data, foto diedit, jadi vulgar dan yang lain sebagainya, itu sudah jadi makanan karena mental sudah kuat. Udah, seperti itu aja, sebenarnya sudah selesai, sudah clear. Nah, jadi harapan saya kepada teman-teman semuanya, memberi judul di atas ataupun memberi judul di video ini, sengaja saya buat seperti itu karena biar kalian satu, nggak pernah memikirkan lagi cari aplikasi untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Itu bagi nasabah yang tidak mampu, teman-teman. Bagi nasabah ataupun teman-teman semuanya yang pengen cari uang di aplikasi pinjol tapi aman, jawabannya adalah di aplikasi pinjol ilegal, titik. Nah, kenapa? Kalau yang mau cari duit, kalian harus berani, harus nekat. Kalau nggak berani, nggak nekat, ya nggak bakalan dapetin duit juga. Karena resikonya nanti ketika kalian itu melakukan pinjol ilegal, itu kalian satu, datanya bakal disebar dan yang lain sebagainya. Ya, mungkin KTP saya mungkin ada yang udah tahu mungkin ya. Karena ya melakukan galbay pinjol ilegal itu ya resikonya disebar, datanya di-share ke media sosial seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, saya harap, itu harapan saya. Yang tidak mampu, silahkan kalian melakukan galbay aja. Dan yang bagi yang pengen cari duit di aplikasi pinjaman online, silahkan kalian mencari duitnya di aplikasi pinjol ilegal aja. Karena kalau misalkan masuk ke blacklist ataupun masuk by checking atau masuk slik OJK, itu saya kira akan berdampak ke depannya. Takutnya kalian itu mau ambil KPR atau mau pinjaman ke perbankan untuk mulai bisnis dan yang lain sebagainya, siapa tahu itu nanti bisa bermanfaat. Saya katakan, saya rekomendasikan banget kalau yang pengen cari duit di pinjol itu dari aplikasi pinjol ilegal aja. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu sedikit pemikiran dari teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike aja, nggak apa-apa. Dan kalau kalian itu ngerasa video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, silahkan di share. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.